Seperti yang sudah dijelaskan, jadi hari ini kita akan mencoba untuk membedah soal-soal bahasa Inggris, soal-soal UTBK bahasa Inggris dan juga PBM ya, nanti bahasa Indonesia. Gitu. Gimana adik-adik, udah siap? Udah semangat nih? Oke, nah untuk soalnya kita menggunakan, kalau adik-adik yang ikutan proses, kita akan menggunakan soal yang di seri 8. Jadi mungkin di-share kali ya. Kita langsung aja. Oke, kita langsung aja ya adik-adik ke nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Nomor 1 yang ditanyakan itu adalah according to the passage, which of the following is a characteristic that distinguishes electroreceptors from tactile receptors? Apa sih karakteristik yang membedakan antara electroreceptors dan juga tactile receptor? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu mereka ya. Di paragraf pertama, ini Australian researchers have discovered electroreceptors, sensory organs designed to respond to electrical field, clustered at the tip of the spiny anteater's nose. Ya, jadi para ilmuwan di Australia itu setelah menemukan namanya itu adalah electroreceptors. Electroreceptors itu adalah organ sensory organ ya yang bisa merespon electrical field atau medan listrik. Mereka itu berkumpul katanya di moncongnya anteaters. Anteaters itu terenggiling ya teman-teman. Anteaters itu terenggiling. Nah, kemudian katanya the researchers made this discovery by exposing small areas of the snow to extremely weak electrical fields. Jadi si researcher ini mereka membuat penemuan ini dengan exposing small area di moncongnya tadi ya, moncongnya anteaters terhadap electrical field yang sangat-sangat lemah gitu ya, terhadap medan magnet yang sangat-sangat lemah. And kemudian recording the transmission of resulting nervous activity to the brain, dan mereka itu merekam transmisi ini ya, aktivitas syaraf yang dihasilkan ke otak katanya gitu. While it is true that tactile receptors, another kind of sensory organ on the anteater's nose, can also respond to electrical stimuli. Nah, sementara ada yang namanya itu tactile receptors ya, dia juga adalah organ sensori yang terdapat di moncongnya si anteaters tadi, dan dia juga bisa merespon electrical stimuli ya, mereka bisa merespon rangsangan electrical gitu. Nah, tapi di sini dijelaskan such receptor do so only in response to electrical field strength about a thousand times greater than those known to excite electroreceptors. Tapi reseptor seperti ini, yaitu si tactile receptor itu hanya bisa merespon electrical field itu yang lebih besar ya, bahkan 1000 kali lebih besar daripada yang bisa direspon oleh electroreceptors. Artinya si electroreceptor itu dia lebih sensitif ya daripada si tactile receptor tadi. Jadi si tactile receptor mah tidak bisa merespon electrical field yang terlalu lemah gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu perbedaannya kan ya tadi ya. So, according to the passage, which of the following is a characteristic that distinguishes electroreceptors from tactile receptors? Kalau yang A katanya, the manner in which electroreceptors responds to electrical stimuli. Jadi kita udah tahu bahwa mereka itu keduanya bisa merespon electrical stimuli ya. Mereka keduanya bisa merespon electrical stimuli. Jadi tidak memiliki perbedaan di situ. Kemudian the tendency of electroreceptors to be found in cluster.
the tendency of electroreceptors to be found in cluster. Memang tadi dijelaskan electroreceptor itu ditemukan dalam jumlah kelompok gitu, cluster. Tapi di teks ini kalau kalian lihat itu tidak ada yang menjelaskan bahwa tactile receptor itu ditemukannya apakah dalam jumlah kelompok atau bukan gitu. Dia cuma menjelaskan kalau mereka sama-sama ada di moncongnya si antitrust tadi ya. Jadi tidak bisa. Terus nomor yang D, yang C, the unusual location in which electroreceptors are found in most species. Jadi dua-duanya itu ditemukan di moncongnya antitrust, dan ini kan kita cuman menjelaskan tentang antitrust saja ya. Kalau yang D, the amount of electrical stimulation required to excite electroreceptor, jumlah dari rangsangan elektrik yang ini ya, ada perbedaan dari jumlah rangsangan elektrik antara mereka gitu. Nah, tadi disebutkan kan ya, kalau si electrical receptors itu dia bisa merespon bahkan to extremely weak electrical field, ya kan? Sementara si tactile receptor itu hanya bisa dia merespon electrical field strength, ya. Nah, jadi ada perbedaan antara mereka gitu dalam jumlah electrical stimulation-nya tadi. Jadi yang betul itu adalah yang D. Yang E itu tidak dijelaskan ya, the amount of nervous activity transmitted itu mereka cuman menjelaskan tentang kalau nervous activity-nya itu di-record ya. Nih. Jadi tidak menjelaskan jumlahnya juga, amount-nya itu tidak dijelaskan. Jadi yang nomor 1 itu yang oke. Sekarang kita ke nomor 2. Terus yang nomor 2 ini, which of the following can be inferred about the experiment described in the first paragraph, ya. Yang ditanyakan itu adalah yang mana sih yang bisa disimpulkan gitu ya dari eksperimen described di paragraf yang pertama tadi. Kalau yang A, researchers had difficulty verifying the existence of electroreceptors in the antitrust because electroreceptors respond to such a narrow as the strength of the electrical stimulus was increased. Kok begini? Bentar. Okay. Researchers found that the level of nervous activity in the antitrust brain increased dramatically. Ini tidak dijelaskan ya, hanya mereka menjelaskan a researcher recording the transmission resulting nervous activity to the brain. Jadi bukan yang B, teman-teman. Terus yang C, researchers found that some area of the antitrust node were not sensitive to a weak electrical stimulus. Benar nggak? Jadi researcher itu menemukan bahwa di area moncongnya si antitrust itu ditemukan yang tidak sensitif gitu terhadap weak electrical stimulus. Nah, itu tadi ada ya namanya tuh tactile receptors. Tactile receptors ini dia tidak peka terhadap weak electrical stimuli gitu. Jadi dia cuman pekanya itu terhadap rangsangan yang lebih besar gitu, bahkan 1000 kali lebih besar daripada elektroreseptor. Berarti jawabannya itu adalah yang C. Kalau terangsang oleh electrical stimuli tadi gitu. Yang researchers tested small area of the antitrust node in order to ensure
that only electroreceptor were responding the stimuli. Ini sebenarnya bukan, mereka tuh tujuannya bukan mengetes small area untuk meyakinkan bahwa electroreceptor itu adalah bisa merespon gitu terhadap rangsangan, bukan itu, tapi mereka justru discover, mereka menemukan gitu bahwa oh ternyata ada yang namanya itu electroreceptors gitu yang bisa terangsang oleh extreme weak electrical field gitu. Jadi yang nomor 2 itu yang cacing. Kemudian yang nomor 3 ditanyakannya, the author of the passage most probably discusses the function of tactile receptors in order to, tactile receptor pun bisa oleh atau merespon merespon to electrical stimuli. Cuman si penulis itu menjelaskan fungsi lebih spesifiknya kalau such receptor do not so only in respond to electrical field strength, ya, gitu. Jadi lebih tidak sensitif gitu terhadap si electrical field yang lebih lemah gitu. Nah, itu tuh tujuannya untuk apa? Ya, sebenarnya tujuannya tuh adalah untuk yang A nih, eliminating an alternative explanation of antiter response to electrical stimuli, karena mereka itu ingin menunjukkan kalau memang elektroreseptor itu adalah yang bisa merespon terhadap electrical stimuli electroreceptor tidak, ya, yang suggest that tactile assist electroreceptors in detection of electrical signal. Tactile receptor membantu elektroreseptor katanya. Gimana bisa ngebantu ya? Karena kan mereka si tactile receptor itu kan tidak peka terhadap electrical field tadi. Jadi nggak mungkin bisa ngebantu. Kalau yang A, introduce a factor that was not addressed in the research on electroreceptors in antiters gitu. Jadi memperkenalkan faktor-faktor yang tidak akan dibahas gitu, yang tidak dibahas gitu. Nah, kalau si penulis memperkenalkan informasi apapun itu kan pasti harus ada maksudnya gitu ya. Jadi ini yang E itu nggak mungkin. Jadi betul yang A ya. Lanjut. Oke, yang nomor selanjutnya, nomor 4 ini, which of the following can be inferred about antiters from the behavioral experiment? Setelah menemukan electroreceptors, para ahli di sini ya, para peneliti ini sekarang menginvestigasi bagaimana sih antiters itu memanfaatkan such a sophisticated sensory system. Sophisticated itu apa? Canggih gitu ya, jadi sistem yang canggih gitu. In one behavioral experiment, nah yang ini ya. In one behavioral experiment, researchers successfully trained an antiter to distinguish between two troughs of water. Jadi si peneliti itu berhasil melatih para antiter untuk membedakan antara dua kayak bak air gitu ya, baik bak air untuk biasanya untuk pet atau untuk binatang. One with a weak electrical field and the other with no one. Jadi mereka berhasil. Such evidence is consistent, ya. Is consistent with research hypothesis that antiters use electroreceptors to detect electrical signal given off by prey. Jadi mereka berhasil melatih si antiters dan menemukan kalau iya memang betul si antiters itu menggunakan electroreceptors untuk mendeteksi sinyal dari prey itu mangsa mungkin ya di situ. Nah, jadi apa nih di sini yang bisa kita simpulkan? Kalau yang A kan ya, they are unable to distinguish between stimuli detected by their electroreceptors and stimuli detected by their tactile
receptor. Tadi tactile receptor udah nggak disebutkan lagi di paragraf kedua ini ya. Kemudian yang B, they are unable to distinguish between the electrical signal emanating from termite moths and those emanating from ant nest. Itu tadi yang behavioral eksperimennya bukan terhadap termite moths dan ant nest ya, tapi terhadap apa? Dua troughs of water. Oke, jadi bukan. They can be trained to recognize consistently the presence of a particular stimulus. Nah, yang ini nih kayaknya ya. Jadi tadi kan katanya bisa dilatih ya. Nah, di sini kan the researcher successfully trained an anthitter to distinguish between two troughs of water. Such evidence is consistent with researchers' hypothesis, katanya gitu. Jadi yang C. Mention in paragraph or anthitter would likely agree with which of the following statement. Nah, ini belum dijelaskan. Nah, di sini kan tadi ada dari sini ya. Consistent with hypothesis that anthiters use electroreceptors to detect electrical signal given off by prey. Tadi jadi berhasil tuh dan sesuai dengan hipotesis. However, katanya, namun researcher as yet have been unable to detect electrical signal emanating from termite moths. Tapi katanya si researchers itu belum bisa mendeteksi electrical signal yang dipancarkan atau yang terdapat pada termite moths. Termite moths itu adalah gundukan kayak gundukan radel. Observe anthiters breaking into a nest of ants. Nah, yang ini ya. Anthiters breaking sampai sini. Anthiters breaking into a nest of ants at an oblique angle and quickly locating nesting chamber. Ya, tapi researchers mengobservasi anthiters yang masuk atau breaking itu kayak menerobos ke dalam nest of ants, sarang semut ya, dari pinggirnya gitu, dari sisi pinggirnya, and quickly locating nesting chamber, dan cepat menemukan nesting chamber. Nesting chamber itu kayak ruang yang bersarang gitu ya. This ability quickly to locate unseen prey suggests using their itu namanya juga sarang ya, pasti kan ada semut-semutnya di sana gitu. Oke. Jadi yang mana ini yang bisa yang betul ya? The passage suggests that the researchers mentioned in the second paragraph who observed anthiters break into a nest of ants would most likely agree with which of the following statement ya. Bakal setuju dengan statement yang mana nih? Kalau yang A, the event they observe provides conclusive evidence that anthiters use their electroreceptors to locate unseen prey. Jadi peristiwa yang mereka amati ini tuh ya menyediakan atau memberikan bukti yang sangat pasti gitu ya, bahwa si terenggiling itu menggunakan elektroreseptor itu untuk menemukan mangsa yang tidak terlihat. Tadi kalau menurut para ahli sih di sini si anthiter itu using their electroreceptor to locate the nesting chamber, bukan to locate unseen prey. Ya, jadi ini kurang tepat ya. Yang A ini. Kemudian kalau yang B, the event they observed was atypical and may not reflect the unusual hunting practice of anthiters. Ini jelas aja sangat bertentangan ya, ini nggak mungkin. Kemudian yang C, it is like that the anthiters located the ants nesting chamber without the assistance of electroreceptors. Tanpa bantuan electroreceptors mereka menemukan si nesting chamber. Nah, itu juga bertentangan ya, tadi kata researcher, mereka itu menggunakan electroreceptors. Kalau yang D, anthiters possesses a very simple sensory system for use in locating prey. A very simple sensory system, simple enggak? Bahkan di paragraf yang kedua nih, yang di awal,
such a sophisticated sensory system. Jadi tidak simple itu ya, kan canggih gitu. Jadi kemungkinan ini yang E ya. Jadi kemungkinan yang E, the speed with which the anteaters located their prey is greater than what might be expected on the basis of chance alone. On the basis of chance alone. Jadi kayak berdasarkan kebetulan saja gitu. Jadi the speed, kecepatan yang si anteaters itu locate their prey is greater than what might be expected, yang lebih dari yang kita bayangkan gitu, itu adalah kebetulan aja. Kenapa? Karena dia bukan located their prey, tapi dia located nesting chamber yang mungkin kebetulan di dalamnya itu terdapat banyak semut di sana gitu ya. Jadi yang gitu adik-adik, gimana sampai sini? Ada yang tanyakan dulu? Enggak ya? Jelas ya? Enggak. Enggak jadi. Oke, kita lanjut ya ke teks selanjutnya. Oke, yang teks selanjutnya ini tentang apa ya? Nanti kita baca ya. Nomor 6 ini ditanyakan, which of the following is true about Martin's theory as that theory is described in the passage. Oke, ini tentang teori-teori sebenarnya ya. Ini tuh jadi kayak tentang teori-teori dari berbagai peneliti gitu, atau berbagai ahli. Kita baca dulu, yang ditanyakan tadi adalah Martin theory ya. Kita cari yang Martin theory. According to theory advanced by researcher Paul Martin, nah ini namanya si Paul Martin, the wave of species extinction that occur in North America about 11,000 years ago at the end of the Pleistocene era can be attributed to the arrival of humans ya. Jadi menurut teori yang telah dikemukakan oleh researcher namanya itu Paul Martin, gelombang kepunahan spesies yang terjadi di North America, di Amerika Utara, sekitar 11.000 tahun yang lalu, pada masa pada akhir masa Pleistocene itu ya, can be attributed to the arrival of human. Jadi dapat langsung dikaitkan dengan kedatangan human. Jadi intinya adalah menurut si Paul Martin, kepunahan spesies pada era Pleistocene itu akibat dari kedatangan human, katanya kedatangan manusia. Namanya itu, si manusianya itu yaitu Paleo Indians, who were ancestor of modern Native America. Mereka itu adalah nenek moyang dari orang-orang Amerika yang asli. Mungkin Indian kali ya, suku Indian mungkin ya, kan ini Paleo Indians gitu. Nah, gitu ya kalau kata Martin. Jadi kalau kata Martin mah kepunahan di era Pleistocene itu akibat dari kedatangan manusia, si Paleo Indians, nah gitu. However, katanya ya, namun anthropologist, namanya itu Shepard Craig, point out that large animal species vanish even in area where there is no evidence to demonstrate that Paleo Indians hunted them. Ya, tapi ini ditentang sama si Craig ya, sama Shepard benar kan, Shepard Craig. Jadi dia menyatakan, katanya ya, menunjukkan bahwa large animal itu menghilang, bahkan even in area, bahkan di area di mana tidak ada bukti ya, tidak ada bukti bahwa si Paleo Indians itu memburu mereka gitu. Jadi kalau kata si Craig mah kayaknya bukan karena itu deh gitu, karena tidak ada bukti si Paleo Indians itu memburu binatang-binatang besar pada saat itu, katanya. Nor were extinction confined to large animal. Tidak juga kepunahan itu terbatas hanya pada large animal saja, katanya ya, tapi juga pada small animal, plants, and insect,
itu semuanya menghilang ya, disappeared. Presumably not all through human consumption. Kemungkinan itu bukan semuanya itu karena human consumption gitu. Jadi dia mah agak menolak ya, kayaknya bukan karena manusia deh gitu. Nah, karena apa dong? Cranch also contradicts Martin's exclusion of climate change, ya, as an explanation by asserting that widespread climate change did indeed occur at the end of at Pleistocene. Jadi si Cranch itu juga contradict itu menentang ya Martin's exclusion of climate change. Jadi si Martin tuh tidak exclusion tuh kan kayak pengecualian ya, mengecualikan climate change sebagai faktor tadi ya, faktor dari extinction tadi gitu. Ya itu. Tapi kalau kata Kretschmer kayaknya sih climate gitu, climate change yang menjadikan semuanya itu punah gitu, karena tidak ditemukan bukti bahwa manusia itu memburu. Kemudian yang hilangnya pun bukan large animal saja, tapi small animal, plant, dan insect juga semuanya menghilang. Katanya gitu. Nah, sampai situ dulu kita udah bisa menjawab soal nomor 6 ini ya. Which of the following is true about Martin theory as that theory is described in the passage? Yang pertama katanya, it assumes that the Paleo-Indians were primarily dependent on hunting of survival. Kata si Martin tadi ya, menurut si Martin, bener nggak? Tadi Martin bilang katanya manusia itu berburu katanya. Sebenarnya Martin tidak bilang itu ya. Si Martin itu cuma bilang kalau kepunahan Pleistocene itu akibat dari manusia, tapi dia tidak bilang karena manusia itu memburu atau sebagainya. Yang bilang memburu itu, yang menyimpulkan memburu itu adalah si Cranch tadi ya, kalau kalian baca tadi. Jadi yang A ini bukan. Kemudian kalau yang B, it denies that the Pleistocene species extinction were caused by climate change. Benar nggak nih? Menurut si Martin teori mah, denies that the Pleistocene species extinction were caused by climate change. Menyangkal atau memungkiri bahwa Pleistocene species extinction itu karena climate change. Tadi yang bilang itu karena climate change itu siapa? Si Cranch ya, itu. Kalau si Martin mah justru dia exclusion gitu kan? Si Martin tuh exclusion di kayak mengecualikan climate change sebagai faktor dari kepunahan. Jadi iya betul yang B ini. Oke. Kenapa nggak yang C? Kalau yang C mah katanya it uses as evidence the fact that human have produced local extinction in other situation. Itu tadi si Cranch ya yang menyebutkan, Cranch-nya teori. Coba kita lihat. Nah, yang ini. Climate change as did indeed occur at the end of bukan. Mana ya? Ya pokoknya itu Cranch-nya teori aja ya yang C mah. Kalau yang D, it attempts to address the controversy over the date of human arrival in North America. Ini belum sampai sana ya. Nanti yang kontroversi yang the date of human arrival itu ada menurut si nanti ada siapa namanya White nanti. Jadi belum dibahas kalau yang itu. Kemudian yang E, it admits the possibility that factor other than the arrival of human played a role in the Pleistocene katanya. Not mentioned ini ya, belum disebutkan. Tidak disebutkan maksudnya. Jadi yang betul itu adalah yang B ya. It denies that the Pleistocene species extinction were caused by climate change. Karena kalau menurut teori si Martin mah manusia ya yang berperan itu. Kemudian nomor 7,